Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan mengenai sunnah-sunnah harian, yang saat ini kita sampai pada sunnah yang dilakukan di waktu zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat usaha kita dalam menambah pengetahuan agama kita ini sebagai satu amal saleh yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita. Dan semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan taufik dan hidayahnya, sehingga terwujud menjadi amal yang saleh, yang dengan itu kita berharap kita kelak dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam waktu zuhur ini ada beberapa perkara berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dilakukan di waktu tersebut. Disebutkan oleh penulis fihi uddatu umur, ada beberapa perkara. Yang pertama adalah sholatu sunnatil zuhri al-qabliyah wal ba'diyah. Jadi ada kesunahan di waktu zuhur, yaitu dengan melakukan sholat sunnah zuhur, atau sering kita sebut dengan sholat rawatib zuhur, baik qabliyah maupun ba'diyah, yang dilakukan sebelum ditegakkannya sholat wajib zuhur, atau yang sudah dilakukan di saat selesai sholat wajib zuhur. Dan ini telah kita bahas pada saat kita membahas as-sunanur rawatib, sunnah-sunnah rawatib, bahwa disyariatkan sebelum sholat zuhur itu ada 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan setelahnya 2 rakaat. Ada juga pendapat atau pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramallahu alaihi nar. Siapapun yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya siksa api neraka. Ini diantara keutamaan salat rawatib zuhur, yang dilakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Dan 4 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian berkaitan dengan sholat sunnah rawatib ini, secara keseluruhan ini berjumlah 12 rakaat, yang merupakan sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan tentang 12 rakaat dalam sehari semalam, yaitu sholat rawatib ini yang memiliki keutamaan secara khusus, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya dengan melalui 12 rakaat tersebut baitun fil jannah, satu rumah di dalam surga. Berkaitan dengan hadis ini, para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwa yang dimaksud dibangunkan rumah di surga ini bagi orang yang senantiasa menjaga 12 rakaat ini dalam setiap harinya. Jadi seseorang yang setiap harinya bisa selalu melakukan sholat rawatib dengan jumlah 12 rakaat ini, maka kelak akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Namun ada pendapat yang kedua,
yang mana mereka para ulama menyebutkan di sini tidak menunjukkan isyarat kepada penjagaan kepada 12 rakaat setiap hari. Tapi ketika seseorang itu dalam satu hari satu malamnya dia bisa melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka saat itu juga Allah membangunkan satu rumah di surga. Kalau misalnya seseorang setiap hari bisa melakukannya, maka setiap hari Allah bangunkan dia satu rumah di dalam surga. Dan kalau saya lebih cenderung pada pendapat kedua ini, ya, karena di sini tidak dikatakan bahwa orang itu harus menjaga gitu ya 12 rakaat sholat rawatib ini untuk kemudian dibangunkan satu rumah di surga, ya, karena satu amal itu berlaku setiap kali dilakukan gitu ya, kecuali apabila ada keterangan yang mengatakan untuk selalu dilakukan baru dibuatkan satu rumah di surga. Tapi indikasi kalimat seperti ini atau petunjuk seperti ini wallahu a'lam ya tidak terdapat di dalam penjelasan mengenai keutamaan salat sunnah rawatib ya. Sama dengan seseorang misalnya mendapati hadis tentang keutamaan secara khusus mengenai salat sunnah fajar. Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat salat subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka yang dimaksud di situ adalah 2 rakaat, hanya 2 rakaat itu saja. Bukan kemudian 2 rakaat yang terus-menerus dijaga, bukan. Tapi maksudnya adalah 2 rakaat itu sendiri pahalanya jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ya. Kalau kita berbicara tentang balasan Allah Ta'ala di akhirat, itu tidak bisa dibandingkan dengan di dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan di dunia. Karena di akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 99 kasih sayangnya. Yang mana Allah memiliki 100 kasih sayang, yang 99 Allah simpan di akhirat, dan 1 kasih sayang Allah turunkan di atas muka bumi dalam kehidupan dunia ini. Yang kata Nabi SAW, dengan sebab 1 rahmah Allah ini, kasih sayang Allah ini, maka jadilah hewan-hewan yang memiliki tabiat buas itu tetap kepada anaknya atau kepada ya istilahnya keluarganya sendiri itu masih ada rasa kasih sayang ya. Padahal tabiat hewan itu buas ya. Kalaupun ada misalnya hewan buas yang jantan memakan anaknya sendiri, itu mungkin saja ada, tapi itu tidak terjadi pada semua hewan buas ya. Hanya pada 1 atau 2 peristiwa saja yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah itu ya sebesar ini, meskipun hanya satu bagian ya. Dengan 1 bagian kasih sayang Allah itulah kemudian sesama makhluk itu bisa berkasih sayang. Lah apalagi kalau 99 kasih sayang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya, maka tentu sangat besar sekali ya kebaikan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya tersebut. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ya manusia kelak setelah matinya itu tidak ada kehidupan lagi setelah itu yang dipisah dengan kematian. Artinya manusia ini setelah kematiannya di dunia, maka tidak ada lagi yang namanya kematian di akhirat. Artinya dia akan tinggal atau hidup di akhirat selama-lamanya ya, sehingga suatu kenikmatan itu kalau Allah sediakan untuk makhluknya yang abadi selama-lamanya dengan kenikmatan yang serupa dengan di dunia, maka ini tentu tidak sepadan dengan kehidupan abadi mereka, sehingga Allah SWT memberikan kenikmatan yang besar kepada mereka. Oleh karena itu ya, jangan heran ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kenikmatan kenikmatan akhirat yang paling rendah itu adalah 10 kali lipat dunia dan seisinya. Itu paling rendah. Itu yang menempati nanti itu al-jahannamiyun, alumni jahannam. Ya, alumni jahannam. Yang terakhir itu ya. Manusia terakhir yang dikeluarkan dari api neraka. Yang kata Nabi SAW, ada setitik debu keimanan dalam hatinya, kecil sekali keimanannya ya, tapi
Allah SWT mengeluarkan dia dari neraka ini, dan kemudian Allah masukkan dia ke 10 kali lipat dunia dan seisinya. Kalau dalam riwayat yang lain 10 kali lipat dikalikan 5 dunia dan seisinya. Kita saja hidup di dunia selama puluhan tahun ini, ya, kita belum bisa merasakan semua kenikmatan dunia dan seisinya, kan? Hanya sepersekian saja kenikmatan dunia kita rasakan. Kita belum pernah keliling dunia, kan gitu. Kalaupun ada orang yang mengatakan keliling dunia, saya yakin dia tidak benar-benar keliling dunia. Dia hanya mungkin menempati satu negara satu dengan negara satu. Tapi di kota-kota tertentu saja, tidak di semua daerah yang ada di satu negeri yang dia kunjungi. Nah, sehingga penjelasan dari hadis Nabi SAW, siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Ini berlaku, wallahu a'lam, ya, berlaku setiap hari, ya. Apabila seseorang setiap hari bisa menyempatkan waktunya untuk sholat rawatib 12 rakaat, yang perinciannya seperti yang telah kita bahas dulu, ya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan sesudahnya 2 rakaat, 6, 7, 8, 8. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat 10, dan setelah isya 2 rakaat 12. Ya. Siapa yang bisa mengerjakan ini semuanya, maka kelak dibangunkan baginya satu rumah di surga. Ada amal soleh yang lebih ringan daripada ini, Pak, untuk membangun rumah di surga. Ya, mungkin tentunya akan, wallahu a'lam, ya, apakah berbeda atau tidak rumah yang dibangunkan oleh Allah. Tapi ada satu amal soleh yang diajarkan Nabi SAW untuk bisa membangun rumah di surga dengan lebih ringan daripada sholat rawatib 12 rakaat ini. Itu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Seseorang yang bisa membaca suratul Ikhlas, ya, mulai ayat 1 sampai terakhir gitu, ya, 10 kali, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Dan itu berlaku pelipatan. Kalau Anda bisa membaca 20 kali, maka 2 rumah di surga, dan seterusnya. Ini lebih mudah daripada kalimat ini. Termasuk juga ketika seseorang masuk ke dalam pasar, ya, kemudian dia berzikir kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir ini ketika dia berada di dalam pasar, maka salah satu keutamaannya adalah dia dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Nah, kemudian yang kedua, ya, minas sunnati tatwilu raka'atil ula min salatil zuhri. Termasuk di antara sunnah yang dilakukan di waktu zuhur adalah memperlama rakaat yang pertama dari sholat zuhur, ya. Disebutkan di sini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad kanat sholatul zuhri tuqam, ya, sungguh sholat zuhur itu telah ditegakkan. Fayadhhabu adh-dhahibu ilal baqi'i fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Maka ada orang pergi ke Baqi', ya, ke makam Baqi', kemudian dia menyelesaikan kebutuhannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia datang ke Masjid Nabawi, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di rakaat pertama, ya, yang mana beliau di dalam rakaat pertama itu beliau memanjangkan rakaat pertama tersebut. Jadi ada kesunahan untuk memperpanjang sholat zuhur di bagian rakaat pertama. Wa alaihi fa inna minas sunnati lil imam an yutawwila raka'atal ula minadh dhuhri, ya. Ya, dan di waktu zuhur ini, ya, ada sunnah yang bisa dilakukan oleh imam di dalam sholat berjamaah di masjid, yaitu memperpanjang bacaan di rakaat yang pertama dari sholat zuhurnya.
Wa kadzalika man shalla mutafarridan, demikian juga bagi orang yang sholatnya sendirian. Misalnya dia dalam keadaan tidak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah karena udzur syar'i, misalnya seperti hujan yang lebat atau semacamnya, atau karena sakit atau bagaimana gitu ya, dia bisa memperlama rakaat yang pertama ketika dia sholat sendirian. Wa kadzalika al-mar'atu fi baitiha, termasuk juga wanita ketika sholat di rumahnya. Wa hadhihi minas sunanil mundathirah, ini termasuk sunnah yang ada yang sunnah yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh manusia. Nas'alullah ta'ala tatbiqa sunnati 'ala al-wajhil akmal wal hirs 'alaiha. Kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa mewujudkan sunnah 'ala al-wajhil akmal, dengan sempurna dan bersemangat dalam mewujudkannya. Jadi di sini kalau melihat keterangan Abu Sa'id Al-Khudri, seseorang yang pergi ke makam Baqi' kemudian menunaikan kebutuhannya, ini tentu memakan waktu cukup lama. Kalau sekarang Masjid Nabawi besar sekali kan itu, sehingga mendekati makam Baqi'. Tapi kalau dulu Masjid Nabawi kecil dan jarak antara Masjid Nabawi ke Baqi' lumayan, ada sekian ratus meter gitu ya, sekian ratus meter. Kemudian belum lagi dia menunaikan satu kebutuhannya, disebutkan di sini fayaqdi hajatahu, dia menyelesaikan hajat keperluannya. Kemudian dia berwudu, kemudian dia mendatangi Masjid Nabawi untuk sholat. Jadi perginya orang ini ketika sholat zuhur sedang berlangsung, misalnya iqomah sholat zuhur iqomah terus takbir Allahu Akbar. Ada orang ini pergi ke Baqi', menyelesaikan keperluannya, balik ke masjid, kemudian waktu itu masih di Baqi', dia berwudu, kemudian dia balik ke masjid, dia mendapati Rasulullah SAW masih di rakaat pertama, menunjukkan bahwa di rakaat pertama disunahkan untuk diperpanjang. Kemudian al-amru tsalis, sunnah yang ketiga adalah al-qailulah. Al-qailulah, apa al-qailulah? Al-qailulah itu adalah seperti yang disepakati oleh para ulama, bahwa makna al-qailulah itu adalah an-naumu wal istirahatu nisfan nahar, tidur dan beristirahat di pertengahan siang. Ini makna al-qailulah. Walakin al-khilaf aina takunu min nisfin nahar. Yang menjadi perbedaan para ulama itu adalah kapan qailulah itu dilakukan di tengah-tengah siang, bagian yang mana? Apakah sebelum zuhur ataukah sesudah zuhur? Sehingga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan qabla zawal, yaitu sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum datang waktu sholat zuhur. Ada yang juga berpendapat ba'da zawal, yaitu setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Kalau mengambil pendapat yang enak yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Wal azhar wallahu a'lam, menurut penulis kitab ini yang paling tampak lebih kuat menurut penulis, wallahu a'lam, annal amra fihi wasi', bahwasanya perkara qailulah itu perkara yang longgar. Longgar artinya apa? Bisa dilakukan sebelum zawal atau bisa dilakukan setelah zawal. Itu masuk kategori al-qailulah. Karena apa? Karena qailulah itu disepakati maknanya apa tadi? Tidur atau beristirahat di pertengahan siang. Pertengahan siang bisa sebelum zawal atau sesudah zawal. Wakhtulifa hal minas sunnati fi'luha, dan diperselisihkan apakah mengerjakan qailulah itu termasuk sunnah. Maka ini ada dua pendapat.
ala qaulain, ya. Wal azhar wallahu a'lam annaha laysat minas sunnah. Ada dua pendapat, dan yang paling tampak menurut penulis wallahu a'lam bahwasanya qailulah bukan termasuk sunnah. Bal hiya mimma kanu yaf'alunaha 'adatan. Ya, akan tetapi dia adalah termasuk dari perbuatan yang dikerjakan manusia sebagai bentuk kebiasaannya. Wali hajatihim raha nisfan nahar, ya, dan sebagai kebutuhan mereka untuk beristirahat di pertengahan siang. La siyama idza alimna annahum yabda'una a'malahum min awal nahar, ya, terutama ketika, ya, kita mengetahui bahwasanya mereka itu memulai perbuatan atau pekerjaan mereka itu di awal siang, maksudnya di waktu pagi, ya. Fayahtajuna lil qailulah wasquhu, maka mereka membutuhkan untuk melakukan qailulah, istirahat di tengah siang, ya. Walidza ja'atin nusus allati tubayyinu annahum kanu yuqilun, dan oleh karena itulah datang beberapa dalil yang menerangkan bahwasanya mereka itu melakukan qailulah. Namun Allah alam, ada satu dalil yang mengatakan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Kilu fa inna syaitana la taqilu." Ya, tidur sianglah kamu, atau istirahatlah di tengah siang maksudnya. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak istirahat di tengah siang. Wallahu alam, tapi di sini dikatakan lakinnal amra bil qailulah ala hadithihi dha'ifah. Akan tetapi perintah untuk melakukan qailulah ini adalah hadis-hadis yang lemah. La yasihhu minha syai', tidak ada yang sahih darinya sedikit pun. Wa innamal qailulah minal asya' al muta'arif 'alaiha mundu 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina al hadir. Dan qailulah itu adalah sesuatu yang sudah dikenali di masa Nabi sampai di masa kita sekarang. Wa man arada an-naum fil nahar fa afdhalu waqtin wa anfa'ahu huwa waqtul qailulah. Dan siapa yang menginginkan untuk tidur di siang hari, maka yang paling afdal dan paling bermanfaat adalah waktu al-qailulah. Ya, Allahu a'lam, yang jelas qailulah ini sebagian ulama mensunnahkannya, sebagian yang lain tidak mensunnahkannya. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, wa akhraja Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma raf'uhu, ista'inu ala siyamin nahari bis sahur wa ala qiyamil laili bil qailulah. Hendaklah engkau mengambil pertolongan, gitu, untuk bisa puasa di siang hari dengan melakukan sahur, dan untuk bisa menegakkan sholat di malam hari dengan qailulah, dengan tidur di tengah siang. Namun di sini kata Al-Imam Ibnu Hajar, wa fi sanadihi Zam'ah bin Saleh wa fihi dha'f. Dalam sanadnya ada seorang perawi namanya Zam'ah bin Saleh dan dia itu lemah. Waqad taqaddama, ya, syarh hadis Sahal radhiyallahu anhu al-madhkur fil bab fi awakhir kitabil Jum'ah. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dan sudah berlalu penjelasan hadis Sahal radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam bab di akhir-akhir kitab Al-Jum'ah. Wa fihi isyaratun ila annahum kanat adatuhum dzalika fi kulli yaum. Dan di dalam hadis-hadis semacam ini ada isyarat atau petunjuk bahwasanya, ya, termasuk kebiasaan mereka orang-orang di masa Rasulullah dan para sahabat ini mereka mengerjakan yang namanya qailulah di setiap hari mereka, sehingga bukan menunjukkan sebagai sebuah kesunahan, namun kebiasaan saja. Wa wurudul amri biha fil hadits alladhi akhrajahu at-Tabrani fil Awsat min hadits Anas radhiyallahu anhu raf'uhu. Terdapat juga perintah di dalam mengerjakan qailulah ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Anas radhiyallahu anhu yang beliau sandarkan kepada Rasulullah. Ya. Qala, beliau mengatakan, ya, Rasulullah bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqil."
Ya, tidur sianglah kamu, ya, atau tidurlah kamu atau istirahatlah kamu di tengah siang. Fa inna syayatina la taqilu, karena sesungguhnya syaitan itu tidak qailulah. Namun dikatakan Ibnu Hajar dalam syaratnya ada Katsir bin Marwan wa huwa matruk, dan dia adalah orang yang ditinggalkan hadisnya. Wa akhraja Sufyan bin Uyainah fi jami'ihi min hadits Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu mauqufan qala ya, naumu awalin nahari kharqun wa awsatuhu khalqun wa akhiruhu humqun. Wa sanadu sahih. Ini ada riwayat yang dikeluarkan oleh Sufyan bin Uyainah dalam jami' beliau, kitab jami' beliau, ya, kitab hadis beliau, dari hadis Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu. Tapi secara mauquf itu hanya disandarkan kepada sahabat. Beliau mengatakan, ya, naumu awalin nahar kharqun, tidur di awal pagi itu adalah kharqun, yaitu jahlun, kebodohan, bisa membuat bebal gitu ya. Atau mungkin dikatakan ya adalah sebuah sifat kebodohan atau amal perbuatan orang bodoh. Kenapa? Wadzalika li'annal barakah fi awwalin nahar. Karena barokah itu Allah turunkan di awal pagi ini gitu ya. Wa man nama fihi faqad adha'a barakatuhu. Ya, siapa yang tidur di waktu tersebut maka dia telah menyia-nyiakan barokah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min jahli, maka ini termasuk dari bentuk kebodohan perbuatannya. Kemudian wa awsatuhu khalqun, adapun tidur di tengah siang itu khalqun, ya, satu kebiasaan yang baik. Wa akhiruhu humqun, sedangkan tidur di akhir sore, di akhir siang, yaitu di waktu sore, itu humqun, kedunguan. Makanya kadang orang itu kalau tidur, terutama tidur menjelang maghrib gitu, sampai maghrib gitu, itu biasanya bangun tidur itu kayak kurang penuh gitu. Ya. Pikirannya itu masih kayak kemana-mana gitu, tidak bisa fokus. Terus sebagian orang malah mengatakan kalau orang itu membiasakan tidur di waktu itu nanti lama-lama akan melemah akal, bahkan bisa sampai gila. Ya wallahu a'lam, ini ada orang yang berpendapat begitu. Ya, jadi menurut penulis kitab ini bahwa qailulah itu tidak termasuk sunnah, meskipun itu adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di masa mereka, ya. Karena ini sebagai sebuah ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh keumuman manusia, termasuk sampai di masa kita sekarang. Bahkan ada sebagian orang itu mengatakan bahwa tidur di tengah siang, gitu ya, tidur di tengah siang itu adalah bisa mengembalikan fokus seseorang, ya. Ketika dia mengantuk, ya, di tengah siang, kemudian dia tidurkan, tapi tidak dengan waktu lama, ya, syaratnya hanya tidur beberapa menit saja, gitu. Tidak tidur dengan waktu yang lama, ya. Kemudian dia bangun dari tidurnya, itu menurut sebagian orang, ya, atau peneliti, mereka mengatakan bahwa itu akan bisa mengembalikan fokus orang tersebut. Bahkan ada sebagian sekolah di luar negeri itu yang menetapkan tidur siang untuk murid-muridnya, terutama yang sekolahnya sangat padat seperti di Cina itu, di Tiongkok itu anak-anak sekolah itu nanti di pertengahan siang disuruh tidur, suruh istirahat, karena memang sekolahnya memang sampai sore sampai malam, termasuk di negara Korea itu sampai malam sekolah, pagi malam, kasihan ngalah-ngalai orang kerja itu. Nah, ini sebagian orang mengatakan demikian, tapi sebagian yang lain menganggap bahwa hadis-hadis yang menunjukkan tentang qailulah ini itu paling tidak hasan. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang itu, meskipun ada di antara sekian dalil itu dilemahkan, ya, atau berderajat lemah secara masing-masing dalilnya. Tapi karena terkumpul banyak yang mengisyaratkan bahwasanya semua dalil-dalil ini, ya, bisa diangkat menjadi hasan, ya, li ghairihi dengan adanya kesunahan qailulah ini. Sehingga para ulama menganggap
Qailulah termasuk dari sunnah. Oleh karena itu tetap ditulis di dalam kitab ini, meskipun penulis menganggap itu tidak sunnah, tapi penulis tetap memasukkannya di dalam sunnah-sunnah waktu zuhur, karena ada sebagian ulama yang menguatkan kesunahan qailulah. Kemudian al-amru rabi', ya, perkara yang keempat adalah yusannu 'inda syiddatil har ta'khiru salati zuhri hatta yankasirul har. Disunnahkan ketika sangat panas mengakhirkan sholat zuhur sampai panas itu mereda. Ini kalau di negeri kita mungkin tidak terlalu berlaku ya, karena negeri kita ini meskipun panas tapi tidak sepanas di Arab sana ini. Tapi kalau seandainya hal itu membuat orang tidak sanggup untuk datang ke masjid karena panasnya dalam perjalanan, maka boleh ditunda beberapa menit, ya mungkin setengah jam atau 1 jam, untuk supaya tidak terlalu panas gitu ya. Kemudian dilakukan sholat zuhur. Namun kalau di negeri-negeri Arab ya, karena panasnya luar biasa, bahkan panasnya itu tidak hanya menyengat kulit, tapi juga membuat mata itu ya, kurang mampu untuk melihat gitu, saking terangnya. Oleh karena itu di masa Nabi SAW, apalagi di masa Nabi itu, semacam kacamata hitam atau semacamnya gitu ya, untuk membantu penglihatan supaya tidak terlalu panas ya, terik, untuk bisa melihat dengan baik, itu tidak ada di masa Nabi. Sehingga diperintahkan untuk mengakhirkan salat zuhur sampai panas itu berkurang apabila panas itu sudah mencapai puncaknya. Wa yadullu alaihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' itu disandarkan kepada Nabi, bahwa Nabi itu mengatakan idza shtaddal harru abridu bis shalah. Apabila panas itu sudah mencapai puncaknya gitu, maka abridu bis shalah, maka salatlah ketika panas itu sudah mulai berkurang. Berarti apa di sini? Berarti boleh ditangguhkan ya, boleh diakhirkan gitu ya. Akhirkan ini di sini maksudnya bukan sangat akhir sehingga mendekati asar ya, tapi maksudnya adalah ketika sudah menurun ya, panas matahari, maka bisa ditegakkan sholat zuhur. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang tinggi itu adalah min fayhi jahannam ya, termasuk daripada nafasnya jahannam ya. Jahannam ini bernafas di siang hari itu, sehingga panasnya bisa dirasakan sampai di dunia ini. Bisa maknanya demikian, atau bisa jadi maksudnya adalah itu merupakan bagian panas yang apa itu namanya, kalau orang itu kalau misalnya masak air panas itu kan ada uap-uapnya itu ya. Namun uap-uapnya inilah ini fayhu jahannamnya ini, uapnya jahannam ini, panasnya ini, itu yang dirasakan ya, seperti ketika seseorang itu berada di terik panas matahari. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah, amma ma kana an-nasu yaf'alunahu min qabl haitsu yusalluna ba'da zawali syamsi binahwi nisfi sa'atin aw sa'ah thumma yaqulun hadza ibrad. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ya, ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menerangkan tentang maksud hadis ini. Adapun apa yang telah dilakukan oleh manusia ya, di masa dahulu, ketika mereka sholat setelah zawal syams, setelah matahari tergelincir, setengah jam atau 1 jam setelahnya, summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza ibrad, ini adalah ibrad. Ya, jadi seperti yang diperintahkan Nabi tadi, abriju bis shalah tadi ya, hendaklah sholat di waktu sudah mulai agak dingin ya. Itu maknanya adalah setengah jam setelah masuk waktu zuhur,
atau 1 jam setelah waktu zuhur. Kalau misal waktu zuhur siapa berapa? Jam setengah 12. Anggaplah setengah 12, berarti jam 12 atau jam setengah 1 itu baru ditegakkan sholat zuhur, ketika jika setengah 12 itu panas luar biasa. Ini menurut sebagian orang, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau mengatakan begini, falaisa hadza ibradan, tapi ini bukan ibrad maksudnya. Ya, hadza ikhrar, ini masih panas. Li'annahu ma'rufun anna al-harra yakunu asyad ma yakunu ba'da zawal binahwi sa'atin. Ya, sudah diketahui bahwasanya panas itu asyad, lebih terik ya, ketika setelah zawal selama 1 jam setelahnya. Ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Fa idza qaddarna masalan anna syamsa fi ayyamis shaif tazulu ala sa'ati tsaniyah asyrah. Ya, kalau kita perkirakan, kata beliau, semisal matahari itu di hari-hari musim panas itu tazulu ala sa'ati tsaniyah asyrah, dia itu tergelincir di jam 12, wa anal asra ala sa'ati rabi'ah wa nisf takriban, sedangkan waktu asar itu adalah jam 4:30 ya, kurang lebih. Fayakunul ibrad ila sa'ati rabi'ah takriban, maka ibrad itu adalah sampai kepada jam 4. Nah itu. Jadi kalau Syekh Ibnu Utsaimin malah menganggap ibrad yang dimaksud Nabi itu adalah mengakhirkan menjelang asar gitu ya. Menjelang asar. Ini kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti'. Namun Allah wa'alam ya, al-ibrad kalau menurut penulis di sini itu amun liman yusalli fi jama'atin. Jadi al-ibrad itu artinya adalah yang jelas sudah turun panasnya, sudah tidak panas lagi ya. Kalau seandainya 1 jam atau setengah jam selesai zawal itu sudah tidak lagi panas ya, maka bisa dilakukan sholat di waktu itu. Tapi kalau seandainya masih terasa panas, maka ya diundur lagi sedikit sampai kondisi tidak terlalu panas. Ini waktu Saudi Arabia lah ya, bukan waktu kita. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin ini orang Saudi Arabia. Namun dia menulis mengatakan wal ibradu amun liman yusalli fi jama'atin ya. Menunggu waktu dingin untuk sholat zuhur ini adalah berlaku secara umum bagi orang yang sholat baik itu berjamaah, waliman yusalli wahdahu ala sahih, dan juga untuk orang yang sholat sendirian menurut pendapat yang sahih. Wa alaihi yusannul ibrad lil mar'ati fi baitiha aidan, termasuk juga disunnahkan untuk al-ibrad ya, mencari waktu yang dingin bagi wanita ketika sholat di rumahnya juga, berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa wa ikhtiyaru Syekhina Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagaimana keumuman hadis Abu Hurairah, dan dia adalah pendapat yang dipilih oleh guru kami, guru penulis, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun ala kulli hal yang jelas al-ibrad itu adalah kondisi di mana sudah mulai dingin dan tidak terlalu panas ya. Kalau dirasa masih panas ya, maka diundur lagi sampai terasa tidak terlalu panas ya, dingin. Tapi ini hampir jarang di negeri kita ya, sampai panas terik ya. Kalaupun ada itu ya, kalau di negeri kita karena negeri tropis itu masih ada angin gitu ya, yang anginnya itu dingin atau anginnya itu masih segar gitu. Tapi kalau di negara-negara subtropis ya, atau seperti negara di Timur Tengah, itu kalau sudah panas, panas luar biasa sampai mata itu kalau nggak pakai kacamata bisa berair gitu. Terus kemudian angin yang berhembus itu juga panas gitu. Juga sangat panas, sehingga al-ibrad ini sangat mereka butuhkan, sangat ditekankan untuk mereka-mereka yang tinggal di sana. Meskipun bisa jadi di negeri kita bisa kita mengamalkan al-ibrad ini untuk sholat zuhur diakhirkan
atau dilambatkan untuk supaya bisa melakukannya di waktu lebih dingin. Namun ini yang paling terasa ya, dan paling dibutuhkan kesunahan ini adalah di tempat-tempat yang negaranya sangat panas. Nah, ini berkaitan dengan waktu zuhur dan kemudian masuk waktu asri, di waktu asar. Disebutkan di sini, hal yusannu qabla al-asri syai'un minan nawafil, apakah disunahkan sebelum sholat asar itu melakukan sholat sunnah. Maaf, sebelum asar ya. Sebelum asar di sini sebentar. Sebelum ini Pak, maksudnya sebelum sholat asar ya. Sudah masuk waktu asar, tapi yang dimaksud di sini apakah disunahkan sholat sunnah sebelum sholat asar gitu ya. Sebagaimana ada sebagian salat rawatib itu yang dikerjakan sebelum sholat wajib gitu ya, seperti subuh itu ada sholat sunnah subuhnya. Nah itu, maka diterangkan di sini taqaddamal kalam ala sunanir rawatib wa bayaniha, ya telah berlalu penjelasan mengenai sunnah termasuk diantaranya sholat sunnah sebelum sholat asar. Laisa qabla al-asri minha syai'un, tidak ada ya sebelum sholat asar itu sholat sunnah sedikit pun ya, maksudnya adalah menurut penulis tidak termasuk yang disunnahkan ya. Kenapa? Terdapat riwayat dari Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi ya, hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Namun kata penulis, hadal hadis marwiyun min turuqi an Abi Dawud at-Tayalisi an Muhammad bin Ibrahim bin Muslim an jaddi Muslim bin Mihran an Ibni Umar bihi, wal hadithu madaruhu ala Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran ibnul Muthanna wa huwa mutakallamun fihi. Nah ini, kalau menurut penulis bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalan dari Abu Daud at-Tayalisi dari Muhammad bin Ibrahim bin Muslim dari kakeknya yaitu Muslim bin Mihran dari Ibnu Umar ya, sehingga hadis ini bersumber atau adab perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran ibnul Muthanna, dan ini wa huwa mutakallamun fihi, dan dia ini adalah orang yang diperbincangkan. Maksudnya diperbincangkan itu berarti dia ini bermasalah ini di dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini menggambarkan bagaimana detailnya para ahli hadis di dalam meneliti hadis-hadis yang sampai kepada mereka, sehingga kemudian mereka bisa memastikan, oh ini validitas untuk hadis ini sampai kepada Nabi itu kuat, atau ya tidak terlalu kuat tapi masih bagus lah ya, 70%, 80% gitu ya. Ada yang kalau sahih itu bisa sampai 100%, 90% ya. Tapi ada juga yang lemah ya, ada yang lemah. Lemah itu bukan berarti sama sekali tidak disandarkan kepada Nabi atau tidak bersumber dari Nabi, tapi validitasnya ya itu dilemahkan. Kemungkinan ini datang dari Nabi itu kemungkinannya sangat kecil. Nah, itu namanya dhaif, hadis yang lemah. Tapi kalau sudah ada kata-kata maudhu' gitu ya, itu sudah palsu, artinya sama sekali 0% berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama itu untuk ya mengedukasi umat agar supaya tidak tersesat dengan mengikuti hadis-hadis palsu ini, sampai diantara mereka itu yang membuat khusus kitab mengumpulkan hadis-hadis palsu yang mereka berikan judul al-maudhu'at, hadis-hadis palsu. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang itu ngerti, oh ini palsu, ini palsu, ini palsu, ini, supaya tidak disebarluaskan. Karena banyak hadis-hadis palsu itu yang tersebar gitu.
Atau ada juga yang diteliti oleh para ulama ahli hadis, orang-orang menyandarkan bahwa itu hadis padahal bukan hadis. Itu terjadi gitu ya. Seperti contoh misalnya ada perkataan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan dunia maka wajib baginya menuntut ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan akhirat maka dia wajib menuntut ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan keduanya maka hendaklah dia menuntut ilmu. Ini sebagian orang menganggap hadis Nabi, tapi ini hakikatnya adalah perkataan para ulama ya. Di antaranya dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, sehingga para ulama ahlul hadis itu mengambil peran di dalam hal ini untuk menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan keotentikannya. Nah, sehingga di sini menurut penulis ya, berdasarkan pendapat beberapa ahli hadis, di sini cukup panjang gitu ya, bahwa hadis ini itu merupakan hadis yang lemah ya, yang tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar untuk mengamalkan sholat 4 rakaat sebelum asar ya, karena hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama, terutama pada perawi hadis ini yaitu Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran bin Al-Muthanna tadi. Ada yang mengatakan ya dia itu wahin ya, layyanahu Ibnu Mahdi ya, hadisnya itu lemah gitu ya, lembek istilahnya. Ini istilah-istilah para ulama ahlul hadis di dalam memberikan kritikan kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa di sini terdapat perbedaan pendapat ya, di dalam menilai hadis ini. Ada yang mensahihkannya seperti Ibnu Hibban rahimahullah mensahihkannya. Ada yang melemahkannya gitu ya. Jadi kemudian ya kesimpulannya begini dikatakan oleh penulis ya, wa alaihi fas-shawab wallahu a'lam ya. Adapun dalam masalah ini yang benar wallahu a'lam ya. Jadi menurut penulis ya, menurut subjektivitas pendapat penulis dikatakan annahu la yusannu sunnatun muqayyadatun qabla al-asri, tidak disunnahkan untuk melakukan sunnah muqayyadah. Sunnah muqayyadah itu sunnah yang tertentu ya, sunnah yang khusus yang dilakukan sebelum sholat asar. Wa innama yaqbal amr mutlaqan ya, namun yang tersisa di sini adalah sholat sunnah yang bersifat mutlak, yaitu tidak menjadi sholat rawatib yang khusus gitu ya, tapi dia sekedar sholat sunnah yang bersifat mutlak yang boleh dilakukan di waktu tersebut. Faman syaa'a an yusalli raka'ataini aw aktsar min dzalika min qabili atau tawwa'il mutlaq kama yusalli fi ghairiha min al-awqat siwa awqatin nahyi falahu dzalik wa amma syai'un muqayyad qabla al-'asri falah. Ya, maka siapa saja yang menghendaki untuk sholat 2 rakaat atau lebih daripada itu di waktu ya sebelum asar tadi ya, untuk tatawwu' mutlak, untuk sholat sunnah mutlak, sebagaimana ya sholat di waktu-waktu yang lain ya, ada sholat mutlak itu sholat yang tidak terikat dengan ketentuan waktu ketika mengerjakannya, itu makna sholat sunnah mutlak. Jadi misalnya Anda berniat saya kok ingin sholat sunnah ya, sudah langsung takbir Allahu Akbar niat sholat sunnah, itu maknanya sholat sunnah mutlak, tidak ada penyebab, tidak ada waktunya ya, yang menentukan atau disunahkannya dilakukan di waktu tersebut. Jadi bebas kapan saja kecuali 3 waktu yang dilarang. Kalau sholat sunnah mutlak itu terikat dengan aturan tidak boleh dilakukan di 3 waktu yang terlarang, yaitu setelah sholat subuh atau setelah subuh ya, ketika terbitnya matahari sampai masuk waktu duha, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala ya, sebelum masuk waktu zuhur ya,
setengah jam atau 15 menit sebelum waktu zuhur. Kemudian yang ketiga adalah setelah sholat asar, ya, waktu sore sampai masuk waktu maghrib. Ini dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak, tapi boleh melakukan sholat sunnah yang ada sebabnya, yang disebut dengan sholat sunnah muqayyad, terikat dengan sebab atau terikat dengan waktu ketika pengerjaannya, itu maknanya muqayyad. Seperti misalnya seseorang baru saja selesai wudhu, maka ada disunnahkan orang setelah selesai wudhu untuk sholat 2 rakaat minimal. Dia mengerjakan sholat sunnah itu karena selesai wudhu, maka ini bisa dilakukan meskipun di waktu terlarang. Kenapa? Karena ada sebab yang mendukungnya. Termasuk juga sholat tahiyatul masjid. Anda baru saja masuk masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini boleh dilakukan meskipun di waktu yang terlarang. Misalnya ya, selesai sholat subuh, kemudian orang datang, ya, masuk ke masjid, kemudian dia sebelum duduk sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ini boleh, tidak ada masalah. Meskipun kalau sholat sunnahnya sifatnya sholat sunnah mutlak, maka ini dilarang. Nah, adapun sholat sunnah mutlak dilakukan sebelum dilaksanakan sholat asar, maka ini dibolehkan, ya, termasuk dari keumuman sunnah sholat mutlak, sebagaimana bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain, ya, selain daripada waktu-waktu yang terlarang. Adapun jika sholat sunnah sebelum sholat asar itu dikerjakan dengan meyakini atau berniat bahwa itu adalah sholat yang terikat, gitu ya, maksudnya terikat dengan waktu pengerjaannya, yaitu maksudnya sholat rawatib, gitu ya, maka ini tidak dilakukan demikian. Ini menurut penulis kitab. Ya, adapun sekali lagi di sini ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hadis yang disebutkan tadi, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Jadi 4 rakaat yang dimaksud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian disebutkan di sini adzkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan sore. Ini sudah kita bahas zikir-zikirnya, ya. Di sini cuman disebutkan kaitannya dengan waktu-waktu kapan zikir itu dikerjakan, gitu ya. Kapan dimulai waktu zikir pagi dan sore? Ya, waktu zikir-zikir pagi itu yabda min tulu'il fajri shadiq alladhi huwa waktu salatil fajri. Fa idza adzana al-mu'adzinu li salatil fajri ibtada'a hina idzin waqta azkaris sabah. Wa hadha qawlu 'ammatil ulama rahimahumullah. Dimulainya, ya, zikir pagi itu adalah dari terbitnya fajar shadiq. Artinya ketika masuk waktu sholat subuh. Jadi sudah adzan subuh, zikir pagi, misalnya sambil nunggu sholat subuh, gitu ya. Setelah sholat sunnah fajar, kemudian dia duduk menunggu iqomah misalnya, dia zikir pagi dimulai waktu itu boleh, karena itu adalah waktu awal, gitu ya. Dikatakan di sini, maka ketika muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat subuh, maka dimulailah, ya, kala itu waktu zikir pagi. Dan ini adalah pendapat amatul ulama, ya, kebanyakan dari para ulama rahimahumullah. Dan dalam hal ini ada pendapat yang lain, bahwasanya memulainya adalah min nisfil lailil akhir, yaitu di pertengahan malam yang akhir. Pertengahan malam yang akhir itu maksudnya apa? Sepertiga malam yang terakhir, maksudnya waktu sahur, atau mungkin di waktu adzan pertama, ya, sebelum adzan subuh, kalau dilakukan 2 kali adzan, itu sudah dibolehkan untuk berzikir pagi. Ini menurut sebagian para ulama. Wasshawab, ya, adapun yang benar kata penulis adalah pendapat keumuman para ahli ilmu, yaitu dimulai dari waktu subuh, ya. Dan ini nanti akan datang, ya,
keterangan atau dalil yang menunjukkan hal itu di dalam perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian pada zikir pagi dan sore itu ada kapan waktu dimulainya dan kapan waktu diakhirinya, ada akhir, batas akhirnya gitu ya. Mimma ikhtalafa fihi ahlul ilmi rahimahumullah li'annahu lam yarid makhsusun fi tahdidi waqtiha fa ikhtalafa ahlul ilm mata yantahi waqta adhkaris sabah. Nah, ternyata di sini juga ada perbedaan dari kalangan para ulama mengenai kapan waktu akhir dikerjakannya zikir pagi dan sore. Karena tidak ada dalil yang khusus yang memberikan batasan ya, pada waktu zikir ini ya. Sehingga perbedaan para ulama terjadi ya, kapan selesai waktu zikir pagi. Ada yang mengatakan bitulu'i syamsi waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Kalimut Thayyib wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim fil Wabilis Sayyib rahimahullah. Ada yang mengatakan tulu'u syams, yaitu ketika matahari sudah terbit. Tulu' itu sudah masuk waktu duha ya. Jadi masuk waktu duha itu sudah berakhir zikir pagi. Jadi mulai terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampai tulu' atau sampai terbitnya matahari. Ada juga yang berpendapat bi ghurubis syams, yaitu ketika tenggelam matahari. Wal azhar, adapun pendapat yang terlihat lebih kuat itu pendapat pertama. Wa annahu yantahi waqtuha bitulu'i syamsi. Jadi batas akhir zikir pagi itu adalah ketika terbitnya matahari. Walakin la ba'sa an yaqulaha ba'da tulu'i syamsi. Akan tetapi tidak mengapa untuk membacanya setelah terbitnya matahari. La siyama in kana tarkuha li'udhrin, terutama bagi orang yang ketika meninggalkan zikir pagi ini karena ada uzur. Wali anna ma ba'da tulu'i syamsi yusamma shabahan, karena juga setelah terbitnya matahari itu juga masih dinamakan waktu pagi sabah ya. Wali annahu yuhassilu bidzalika fadilatul dzikri ya, dan karena hal itulah ya yuhassilu bidzalika fadilatul dzikri, diperoleh dengan sebab waktu paginya itu ya keutamaan zikir tersebut wa barakatuhu, dan juga keberkahannya. Wa hadza afdalu min tarkiha, sehingga tetap berzikir meskipun matahari sudah terbit ini lebih afdal daripada meninggalkannya sama sekali ya, meskipun tadi tentu waktu yang paling utama adalah ketika terbitnya waktu fajar sampai terbitnya matahari ya. Wa ghaflatu baqiyatu yaumi ya. Dan apa namanya, melalaikannya ya di sisa harinya, maksudnya adalah daripada melalaikannya di apa namanya sisa waktunya yang telah berlalu tadi, maka tetap lebih afdal untuk melakukan zikir itu meskipun sudah keluar batas waktu akhir. Kemudian untuk waktu zikir di siang hari, di sore hari ya. Para ulama berselisih pendapat tentang kapan waktu zikir sore, termasuk juga ada perbedaan pendapat tentang kapan akhir waktu zikir sore. Ada yang berpendapat min zawali syamsi ila ghurubi syamsi wa awalil lail, yaitu dimulai dari zawal itu ya waktu zuhur itu ya, sampai tenggelamnya matahari dan awal masuk malam, yaitu waktu maghrib. Jadi dikatakan zikir sore ya, atau zikrul masa itu bisa dibaca setelah sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur sampai maghrib ya, sampai masuk awal waktu malam. Dan ini adalah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Lajnah Ad-Daimah itu semacam MUI-nya Saudi Arabia gitu. Ini karena penulisnya
orang Saudi, jadi ya, dia memasukkan pendapat ulama-ulama Saudi Arabia. Wakilah, ada juga yang berpendapat ba'dal asri ila ghurubis syams, setelah waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, wa huwa zahiru kalamin Nawawi fi kitabil Adhkar. Dan ini termasuk pendapat dari yang dipilih oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Jadi Imam An-Nawawi ini penulis kitab Arba'in Nawawiyah Riyadhus Shalihin itu ya. Ini beliau punya kitab khusus yang berjudul Al-Adhkar, kitab yang memuat zikir-zikir, ya, memuat zikir-zikir yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantara zikir pagi dan sore. Nah, menurut Al-Imam An-Nawawi, ya, waktu zikir sore itu adalah setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian ada juga yang berpendapat ba'da ghurubis syamsi wa yantahi bi tulu'il fajri ala qauli ba'dihim ka Ibnul Jazari wa Syaukani. Ada yang berpendapat zikir sore itu dilakukan dimulai setelah maghrib atau setelah tenggelam matahari atau sudah masuk maghrib itu ya. Wa yantahi bi tulu'il fajri ala qauli ba'dihim, dan batas akhirnya itu adalah ketika terbitnya fajar, ya, ketika terbitnya fajar. Jadi misalnya kalau zikir di jam 9 malam, zikir sore itu masih masuk kategori dibenarkan untuk zikir sore. Ini menurut Ibnul Jazari dan Asy-Syaukani. Wakil ada juga yang mengatakan ila thuluthil lail, ya. Jadi mulai dari tenggelamnya matahari sampai sepertiga malam yang pertama, gitu ya. Ada juga yang berpendapat ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, ya. Tapi yang Al-Azhar yang dipilih oleh penulis di sini adalah wallahu a'lam annahu yabda ba'dal asri ila ghurubis syams, dimulai dari setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Nah, termasuk juga ini persis seperti yang diterangkan di saat menerangkan zikir pagi. Kalau seandainya orang itu terhalangi untuk membacanya setelah asar gitu ya, sampai tenggelamnya matahari, baru di waktu setelah sholat maghrib dia bisa berzikir sore hari karena ada hal-hal yang menghalangi dia, maka tetap dia zikir di waktu itu, gitu ya. Kenapa? Li'anna ma ba'da ghurubis syamsi yusamma masa'an, karena yang namanya waktu setelah tenggelamnya matahari itu masih dikatakan masa, ya. Diterangkan di sini termasuk waktu sore, gitu ya. Wa li'annahu yahsulu bidzalika fadilatu dzikri wa barakatihi wa hadza afdal min tarkiya wa aflati baqiyati yaumihi, ya. Jadi masih mendapatkan keutamaan zikir dan keberkahannya, dan ini lebih afdal daripada meninggalkannya dan melalaikannya apa? Di sisa harinya, ya. Ya, kalau seandainya ada orang ya, mampu zikir sorenya itu di waktu antara setelah sholat asar sampai datangnya maghrib, maka adalah dia kerjakan di waktu itu, karena itulah waktu yang tepat untuk mengerjakan zikir sore. Tapi kalau seandainya karena ada kesibukan atau hal-hal yang melalaikan dia dari berzikir, kemudian dia teringat dia belum zikir sore dan itu sudah masuk waktu selesai maghrib, gitu ya, menjelang masuk waktu isya misalnya, maka adalah dia tetap berzikir di waktu itu, ya, daripada dia meninggalkannya. Lebih-lebih karena waktu itu juga dianggap juga sebagai masa, sebagai waktu sore. Kemudian diterangkan di sini di bagian terakhir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, pasal yang pertama fi dzikri talafain nahar, yaitu berzikir di antara pagi dan sore. Wa huma ma baina subhi wa tulu'i syamsi, dan keduanya adalah di antara waktu subuh sampai terbitnya matahari, wa ma bainal asri wal ghurub, dan untuk zikir sore antara waktu asar dengan waktu maghrib. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak,
ya, banyak-banyak mengingat Allah SWT. Wasabbihu bukratan wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih mensucikannya bukratan wa asila. Wal asil, berkata ahli bahasa Al-Jauhari, wal waktu ba'dal asri ilal maghrib. Kata al-asil itu adalah waktu setelah asar sampai maghrib. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu al-asyi, ya, yaitu akhir sore, gitu ya, akhir siang, itu mulai asar sampai maghrib, gitu ya. Wal ibkar, al-ibkar itu awalun nahar, ya, awal waktu pagi, ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, itu waktu awal nahar. Nahar itu mulai dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, itu an-nahar kalau dalam bahasa Arab. Ada awalun nahar, awal pagi, ya, ada nisfun nahar, pertengahan nahar, gitu ya. Ada akhirun nahar, akhir an-nahar. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 39, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum al-ghurub, sebelum tenggelamnya matahari. Nah, ini ayatnya jelas, gitu ya, tentang kaitannya dengan zikir pagi sore. Wa hadza tafsiru ma ja'a fil ahadits. Ini adalah ditafsirkan oleh beberapa hadis, ya. Man qala kadza wa kadza hina yusbih wa hina yumsi annal murad bi qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya. Maaf, dan ayat ini adalah menafsirkan apa yang datang di dalam hadis-hadis, seperti Nabi mengatakan misalnya siapa saja yang berkata atau berzikir ini dan ini ketika di waktu pagi, di waktu sore, itu maksudnya adalah sebelum terbitnya matahari dan sesudah tenggelam, dan sebelum tenggelam matahari. Wa anna mahalla hadhil adhkar ba'da subhi wa ba'da al-asri, ya, dan waktu zikir-zikir ini adalah setelah sholat subuh atau setelah masuk waktu subuh dan setelah asar. Wa su'ila Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, Syekh kami Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, ma huwa waktu adhkaril masa, kapan waktu zikir sore, wa ma huwal waqtul afdal laha, dan kapan waktu yang paling utama untuk mengerjakannya, wa hal tuqdha 'inda nisyaniha, dan apakah perlu diqadha ketika dalam kondisi lupa, gitu ya, dari berzikir ini. Maka jawab beliau, ya, beliau mengatakan alhamdulillah, ya, al-masa wasi'un min ba'di salatil asri ila salatil isya. Waktu sore itu luas, longgar, gitu ya. Di waktu setelah asar sampai sholat isya itu adalah waktu sore. Kullu yusama masa, ya, semuanya dinamakan masa. Wa sawa'un qala dzikr fil awal au fil akhir, ya. Baik dia berzikir di awal ataupun di akhir waktu ini. Illa ma warada takhsisu bil lail, ya, kecuali apa yang menjadi zikir yang dikhususkan di malam hari, seperti membaca ayatul kursi. Siapa yang membacanya di malam hari, ya, falladhi yakunu muqayyidan bil laili yuqalu bil lail, ya. Jadi ayat kursi bagi orang yang membacanya di malam hari. Karena ada keutamaan orang kalau membaca ayat kursi, ya, itu akan dilindungi dari gangguan syaitan. Falladhi yakunu muqayyidan bil laili yuqalu bil lail, ya. Maka zikir yang diikat dengan waktu malam maka diucapkan di waktu malam. Walladzi yakunu muqayyidan bin nahar yuqalu bin nahar. Kalau itu adalah zikir yang diikat dengan waktu nahar, ya, maka diucapkan di waktu nahar. Wa amma qada'uha idza, ya, nasiyat fa arju an yakuna ma'juran alai. Adapun untuk mengqadanya ketika lupa, jadi misalnya di waktu pada asar sampai maghrib atau bahkan sampai isya itu kok lupa ndak zikir sore, gitu ya. Kemudian baru ingat itu di jam 9 malam misalnya, kemudian dia baca di waktu jam 9 malam itu sebagai mengqadha untuk zikir sorenya, fa'arju, kata beliau, maka saya berharap an yakuna ma'juran alaih, untuk mudah-mudahan juga diberi pahala atas
qadha yang dilakukannya. Nah, insya Allah untuk pembahasan yang keenam, waktu maghrib, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan di waktu maghrib, ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang masuk zikir tadi itu apakah pertama tadi apakah latihan al-surat atau cukup apa namanya tahmid. Ya, ini ada ketentuan khusus ya. Ini kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Yang pernah kita singgung ada zikir khusus di waktu pagi dan zikir khusus di waktu sore. Ya. Termasuk juga yang disebutkan tadi mengenai tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya itu juga disunahkan di waktu-waktu ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala mengenai bertasbih di waktu-waktu tersebut. Ya, namun yang terdapat dalil khususnya disunahkannya tasbih secara khusus ya, tasbih itu adalah dengan zikir tasbih subhanallah wa bihamdihi. Ya, dibaca disunahkan di waktu pagi 100 kali, di waktu sore 100 kali, dan boleh bisa dilebihkan. Ya, lebih dari 100 kali bagi orang yang menghendakinya. Jadi yang dimaksud adalah zikir yang seperti tadi jangan bilang ya, al-ma'tsurat itu ya. Itu zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan ini insya Allah sudah pernah kita bahas dulu ya, seingat saya. Tapi kalau yang di al-ma'tsurat yang penulisnya Hasan Al-Banna itu ada beberapa bacaan-bacaan yang dari sumber yang lemah, kemudian juga ada tambahan-tambahan doa yang dibuat oleh mereka gitu ya, oleh kelompok yang dibentuk oleh Hasan Al-Banna ini, al-Ikhwanul Muslimin ya, ada doa namanya doa Robitoh. Nah, ini tidak disunahkan ya, tidak ada petunjuk dalil Nabi SAW tentang doa Robitoh itu yang ditulis di kitab Al-Ma'tsurat itu ya, sehingga tidak perlu untuk diamalkan. Tidak perlu untuk diamalkan karena itu tidak masuk kategori yang disunahkan di dalam zikir pagi sore. Jadi ada sedikit tambahan-tambahan di Al-Ma'tsurat. Adapun kalau yang buku doa zikir pagi sore yang ditulis bukan bersumber dari Hasan Al-Banna tapi bersumber dari dalil-dalil misalnya, maka ini insya Allah lebih sesuai dengan sunnah daripada dengan adanya tambahan-tambahan yang disebutkan di kitab Al-Ma'tsurat. Allah. Iya. Mengenai sholat sunnah mutlak. Iya, salah sunnah. Apakah ada dalil khusus tentang bagaimana kita tahu Nabi melakukan sholat pada waktu siang hari ada dalilnya seperti sholat duha dan pada malam hari seperti sholat malam. Apakah Nabi pernah menyarankan atau melakukan sholat sunnah? Iya, sholat sunnah mutlak ini merupakan sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab ya, sehingga kapanpun bisa mengerjakannya ya. Dan secara umum Nabi SAW diantara dalilnya pernah mengatakan kepada seorang sahabat bernama Rabi'ah, yang kala itu Rabi'ah itu telah melayani Nabi dengan menyiapkan air wudhunya Nabi dan keperluan-keperluan Nabi yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, sal, mintalah kamu kepadaku sesuatu. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepada Anda untuk mendoakan saya agar saya nanti menemani Anda di surga. Maka kemudian Nabi mengatakan, au ghairu dzalik, atau mungkin ada permintaanmu yang lain selain ini. Maka dia mengatakan, ini saja wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fa'inni ya fa'inni bikasrati sujud, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Kata para ulama, maksud memperbanyak sujud itu bukan cuma sujudnya saja gitu ya, tapi ini maksudnya adalah memperbanyak sholat. Nah, kalau memperbanyak sholat berarti ada sholat-sholat yang boleh dilakukan dengan jumlah yang banyak, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, atau tidak diikat dengan sebab gitu ya. Karena kalau diikat dengan waktu, tempat, dan sebab, maka nanti sholatnya nggak banyak. Ya. Sedangkan di situ Nabi mengatakan, maka bantulah aku, ya, maksudnya bantulah aku di sini adalah aku doakan kamu
supaya kamu nanti menyertaiku di dalam surga, tapi kamu juga harus apa? Berusaha untuk mendapatkan tingkatan kemuliaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara kamu banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Sehingga banyak para ulama-ulama terdahulu mengamalkannya. Seperti misalnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau itu dalam sehari semalam itu 300 rakaat beliau sholat. Sehari semalam 300 rakaat. Tapi ketika beliau di penjara, disiksa oleh penguasa kala itu, beliau karena kondisi fisik yang lemah dan ada sebagian tubuh beliau cacat karena siksaan itu, beliau kemudian akhirnya bisa sholat 150 rakaat. Turunnya 50%, Pak, banyak ya, tapi masih lebih banyak daripada sholat kita. 150 rakaat setiap hari semalam. Jadi ini yang dimaksud adalah sholat-sholat mutlaknya lebih banyak gitu. Namun sholat mutlak ini karena dia itu adalah sholat yang tidak diikat dengan waktu dan sebab, maka dia dilarang di waktu-waktu yang terlarang, karena ada keterangan dari hadis Nabi yang lain bahwa di waktu-waktu terlarang dilarang seseorang mengerjakan sholat, sehingga yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah yang bersifat mutlak. Bisa dipahami? Secara ringkasnya demikian. Wallahu a'lam. Sudah cukup, Pak, ya? Sudah siang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.